Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarngadi, CGP Angkatan 9 kelas 143B dari SMPN 1 Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata yang kami lakukan dalam menerapkan budaya positif. Latar belakang dalam aksi nyata ini yang pertama, pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan. Yang berikutnya, guru menuntun dengan nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, mengantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya, pembentukan budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas. Yang terakhir, murid perlu memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Tujuan yang pertama, mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan. 2. Mewujudkan disiplin positif peserta didik dan menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Yang ketiga, membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah. Yang terakhir, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur. Yang pertama, terciptanya merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mengungkapkan pendapat untuk keyakinan yang ingin mereka sepakati. 2. Peserta didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan. 3. Terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Yang keempat, peserta didik menjalankan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Itulah tolak ukur pada aksi nyata ini. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama, meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. 2. Mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas. 3. Mendesain keyakinan kelas dengan Canva. 4. Pencetakan poster keyakinan kelas. 5. Penandatanganan dan penempelan keyakinan kelas. 6. Mengajak guru untuk membuat keyakinan kelas. 7. Menanamkan dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. 8. Mensosialisasikan kepada rekan sejawat tentang aksi nyata budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas dan juga pada rekan guru. 2. Dukungan rekan guru, sosialisasi kepada rekan guru dan meminta dukungan untuk dapat melaksanakan aksi nyata. 3. Dukungan dari peserta didik, memberitahu dan meminta izin pada peserta didik serta mensosialisasikan tentang aksi nyata keyakinan kelas yang akan saya lakukan. 4. Dukungan dari seluruh warga sekolah
agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah dokumen diseminasi budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Cahya Erlambang MPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Jaga Sumaksana SPD, Kepala SMP Negeri 1 Sukimoro, Bapak Ibu guru semuanya yang kami hormati, yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai abdi negara. Kita bisa berkumpul bersama di ruangan TIK ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dapat kita terima di kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi yang baik ini, yang indah yang cerah ini, alhamdulillah Pak Cahya telah hadir di tengah-tengah kita untuk menjalankan tugasnya selaku pengawas sekolah di SMP ini. Dan hari ini agendanya adalah Pak Cahya mengadakan pertemuan dengan para guru untuk penguatan kinerja kita. Mudah-mudahan dengan penguatan yang disampaikan kita akan bekerja dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul menjalankan tugas ini, tidak semacam menggugurkan tugas saja, tapi hasil akhirnya adalah anak-anak kita bisa kita hantarkan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Jaga Sumaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cahya Erlambang MPD, Bapak Ibu guru, Pak karyawan, karyawati yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam selalu tercurahkan di jalan Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kerawuan Bapak pengawas. Saya ucapkan selamat datang. Dan untuk selanjutnya, dan kebetulan juga pada pagi hari ini kita akan mengadakan kegiatan komunitas belajar guru yang insya Allah yang nanti kebetulan dari teman kita Pak Saleh Ngaji dari CGV ada kegiatan ya, kegiatan bersama dengan kita. Jadi kegiatannya nanti diseminasi CGP dari Pak Saleh Ngaji ya. Dan mudah-mudahan
akhir ya. Dan ingin saya sampaikan beberapa hal terkait dengan kita semua. Kemarin kita diundang kepala sekolah, itu ada kegiatan pembinaan kepala sekolah oleh Bupati Pacitan ya. Jadi yang intinya jadi guru itu harapannya itu ideal, kita itu harus ideal ya. Terus juga pemerintah akan selalu perhatikan kepada kita semua tentang apa saja yang kita inginkan. Namun saat ini belum ideal, khususnya Pacitan macam itu. Kemarin ada usulan karena operasional kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, di masing-masing sekolah itu masih kurang. Itu ada usulan dari salah satu kepala sekolah ke Bupati itu ada bosda. Jadi bos daerah selalu bos ada bosda. Ternyata setelah dihitung-hitung bisa saja katanya dengan Pak Bupati kemarin itu ada tambahan bos daerah, tapi kemarin diajak menghitung jalan Pacitan itu berapa kilo yang ada. Jadi yang ini bisa, tapi undang-undang biasa. Dan itu akan terpangkas untuk kegiatan yang lain. Intinya seperti itu. Jadi yang intinya kita sebagai guru mohon untuk bersabar, disyukuri. Mari kita kerja sebagai guru itu selalu bersyukur intinya. Dan saya kira itu saja sementara. Insya Allah nanti ada hari-hari lain ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan. Dan karena waktu, insya Allah nanti Pak Cahya akan ada kegiatan lain di SMP 3 dan akan kegiatan juga pendampingan guru penggerak nanti jam 1 jawabnya padat ya. Untuk itu dari saya cukupi dulu. Terima kasih. Mohon maaf ada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya pengarahan dari Pak Cahya Ilham selaku pengawas di SMP Negeri 1 Sutimoro. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah wa ni'matillah. Yang sama-sama kita hormati dan berbahagia kepala sekolah SMP Negeri 1 Sutimoro. Yang saya hormati Bapak Makasih, Pak Sanjati, Pak Abdullah, dan semua Makasih. Dengan guru dan staf karyawan dari SMP Negeri 1 Sutimoro, rasa syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat kesempatan dan nikmat inilah yang betul-betul harus kita syukuri karena kita masih bisa menjalankan pengabdian kita untuk melayani anak-anak kita, memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak-anak kita selama kita masih menjadi guru di sekolah kita tercinta ini. Selawat dan salam tentunya selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga nantinya kita di yaumul qiyamah selalu mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu, yang pertama selamat hari santri. Kan betul biasa hari ini. Saat ini kita bersantun. Tapi Bapak Guru dari santun atau Bapak kan masih. Betul biasa ini orang guru. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, alhamdulillah sekolah kita ada 2 guru, yang satu sudah calon guru penggerak, yang sudah guru penggerak. Satu guru penggerak di 1 calon guru penggerak yang sekarang sudah masuk modul 1.4 terkait dengan budaya sekolah. Ini seharusnya, mohon maaf ini seharusnya, mana ada Pak Yahya atau Jokowi? Seharusnya Pak Yahya itu sudah menerapkan di sekolah kita ini, bagaimana budaya sekolah kita ini. Di sini masih ada tata tertib sekolah, masih ada aturan sekolah. Di sini ada kesepakatan kelas, di sini ada keyakinan kelas.
ini harusnya sudah muncul di Pak Yahya kemarin. Kemudian Pak Sarnadi tinggal melihat saja kinerjanya dari Pak Yahya untuk ditindaklanjuti. Sehingga tugasnya Pak Sarnadi itu enteng sebenarnya dalam hal bagaimana kita mensosialisasikan budaya sekolah ini, karena ini sudah pernah dilakukan setelah kita tercinta ini lewat Pak Yahya. Ya, mohon maaf, panjenengan pasti pernah dulu juga disosialisasikan oleh Pak Yahya. Sabun ya. Pertama, lagi budaya sekolah modul satu pasti pernah. Karena memang ini adalah bagian dari tugas beliaunya untuk aksi nyata. Waktunya dalam hal sosialisasi 60 menit. Ya, minimal 60 menit, maksimal 120 menit. Paling dengan bukan disukuh, mungkin dengan bukan mawar. Di Roja misalnya orang-orang yang rumah nih, usul juga cara masukan. Nanti harus hidup ya, karena nanti video kita nanti durasinya 60 sampai 120 menit. Kalau omongan saya tidak apa-apa, tapi sedikit omongan saya nanti direfleksi oleh beliaunya. Ini adalah pengawas pada saat menyampaikan motivasi, bukan hanya 1 menit atau 1 detik, sudah apa-apa dan sebenarnya pakai tulisannya. Nah, sing inti adalah bagaimana nanti Pak Sarnadi akan menyampaikan budaya positif itu, sosialisasi budaya positif. Bapak Ibu, di dalam modul 1.4 itu adalah modul yang paling berat, Pak. Ini modul yang paling berat. Ya, 1.4 itu modul yang paling berat. Isinya paling banyak. Ada 6 materi yang harus dikuasai, ada 6 materi itulah yang nanti harus dipraktekkan. Ya, mulai dari pembelajaran paradigma pelajaran yang hari ini, pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Ada visi dan prakasa. Kemarin 1.3 visi dan prakasa. Visi guru negara yang dilakukan dengan menggunakan kanvas baca. Kemudian di sini nanti ada disiplin positif, ada restitusi terakhir lagi, ada motivasi kontrol, 5 motivasi kontrol, ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sana ada restitusi dengan segitiga restitusinya. Pada prinsipnya nanti penekanannya di sini adalah yang namanya sekolah. Dalam hal kita memilih anak-anak itu, kalau bisa yang namanya hukuman itu diminimalisir. Ya, karena yang namanya penghukum itu nanti akan membuat anak-anak kita itu melekatnya anak-anak kita itu terhadap panjenengan selaku guru yang menghukum anak itu 12 kayaknya terus kemudian Sarnadi pernah hukum aku sakit tidak ada kalimat-kalimat seperti itu nggak nyaman kalau bilang kita sudah pensiun loh. Langsungnya misalnya ketemu Pak Bu ini kemarin guru kalau pernah jotos kok ya pernah dari luar biasa asalnya lebih pensiun wis ahli ya harus disampaikan kepada anak-anak itu adalah hal yang positif tadi lupa. Makanya tolong nanti yang namanya menghukum itu diminimalisir. Ada solusi yang paling jitu, ada solusi yang paling baik nanti akan disampaikan oleh Pak Sarnadi melalui sertifikat diskusi. Juga menjadikan nanti dalam hal bagaimana kita memberikan posisi kontrol itu jangan menjadi pembuat merasa bersalah. Sok panjenengan itu ngopok-ngopok ya lele kuwi wis laku ngewangi koyo mbuh kowe iki berbuat koyo ngene yo aja ngisi di sini aku lagi izin ke kepala sekolah. Misalnya seperti itu adalah membuat merasa bersalah, itu juga termasuk identitas yang gagal. Itu juga kalau bisa diminimalisir. Anak kalau sudah diberikan oleh gurunya berperan sebagai pembuat merasa bersalah, itu anaknya juga akan melekat, merasa seolah-olah dia berdosa. Ya Allah, aku mesti tolong ibu dan aku melakukan kesalahan sampai ibu itu merasa yo ngalah lele ngewangi kowe kaya embuh, kowe berbuat kaya ngene, lah aku mau ditakoni kepala sekolah piye. Lah dia kan merasa bersalah. Seperti itu juga kalau bisa dihindari Bapak Ibu. Ya, karena itu juga akan melekat anak, akan melekat pada pikiran selama-lamanya, merasa berdosa. Nah, itu termasuk bagian dari identitas yang gagal. Ya, hukuman dan membuat bersalah itu adalah identitas yang gagal.
identitas yang sukses itu seperti apa? Yang pertama, manajer itu terakhir ya, pemantau, kemudian teman, kemudian manajer. Itu yang nanti akan diberikan secara jelas oleh Pak Sargati selaku calon guru penggerak yang harus menyelesaikan bagian dari tugas aksi nyata yang itu durasi videonya antara 60 sampai 120. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada kepala sekolah yang sudah memberikan waktu, kemudian mengizinkan, dan tentunya ini adalah kolaboratif yang baik antara CGP dengan kepala sekolah, dan tentunya juga didukung oleh rekan-rekan. Panjenengan cegah apa? Alah males kalau pasangan dia ngomongnya orang tukang jajak deh ya. Wes cegah. Karena selatan ganti lah itu. Gak jadi. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita dukung kinerja atau tugas dari Pak Sargati, katanya adalah bagian dari gengsi sekolah kita ya. Luar biasa. SMP 21 Sutimor sudah menurunkan 2 CGP yang nanti akan disusul oleh CGP yang lain. Aku sebelumnya nonton gesturnya di video, melihat gesturnya teman-teman. Terus saya sudah menyampaikan nanti akan disusul oleh CGP yang lain, karena untuk pendaftaran CGP angkatan 11 ini buat direkodnya ditutupin. CGP angkatan 11 itu sudah dibuka mulai tanggal 9 Oktober sampai 27 Oktober. Ini masih tanggal 17, masih ada waktu 10 hari lagi untuk kita bisa mendaftarkan baik sebagai CGP atau sebagai PB. Monggo yang merasa isinya sama. Oh isinya sama. Oh, maksudnya? Oh bukan Bu Gesti. Bu Gesti sampun kan kakaknya sudah, kakak suami. Gitu Pak. Itu diikuti aja. Misalnya modal, pemain tugas-tugas itu karena ngawak ganti jeneng. Kan jaring, kalau saya ngerti Pak Sutarno nanti jeneng-jenengnya itu sudah masuk. Yang penting coba implementasinya Mbak Desti, implementasinya ini yang penting. Oke, ngatain begini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ini adalah diseminasi dari kegiatan Pak Sargati dalam memperoleh materi budaya positif. Materinya itu sangat banyak dan tentunya ini nanti yang penting setelah Bapak Ibu itu tahu ini adalah bentuk diseminasi, nanti kita secara bersama-sama diimplementasikan. Kita mencoba menangani anak kita yang biasanya seperti itu, jadi kita buat restitusi. Coba biasanya apa itu hukum, biasanya kemudian sekarang disadarkan supaya nanti timbulnya anak itu berbuat itu muncul dari dalam, dan motivasi intrinsik. Ya, jadi tidak dari motivasi ekstrinsik, bukan dari luar, bukan karena penghargaan, bukan karena hadiah dia itu mau, bukan karena paksaan dia itu mau, tapi dia betul-betul tumbuh dari dalam sendiri untuk sadar kembali pada habitatnya, tidak akan mengulangi kesalahan itu. Itu tujuannya adalah seperti itu. Jadi kita memanusiakan manusia. Ngerti? Baik Bapak Ibu, saya kira itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Tugas saya nanti masih ke SMP 3 Sutimoro. Setelah itu nanti saya jam 1 harus sudah manggung gitu. Manggung. Harus sudah action lagi terkait dengan CGP. Mudah-mudahan sehat. Jadi kita semuanya berdoa mudah-mudahan semuanya sehat. Kita bisa melaksanakan tugas negara itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian tugasnya kepala sekolah sudah banyak Pak. Di era sekarang ini namanya edaran itu kalau nggak masa banyak ini garapan di sekolah. Misalnya kepala sekolah boykot persoalan negara konsentrasi cuma itu gara bocah. Nah kalau Pak rusak. Jadi kadang-kadang mohon maaf Pak, kalau nggak mikir Pak, cara seperti ini loh, kapan ada pulang teman-teman ke anak-anak kita, kapan akan melayani anak kita? Karena nggak mungkin kepala sekolah akan bekerja sendiri kan, pasti ada bakasetnya, pasti ada usahanya. Kaitannya dengan bos, nggak mungkin digarap oleh Pak Juberan sendiri, pasti minta bantuan dengan apa saja kegiatan kita harus dibiayai, pasti.
Tidak mungkin ada begitu. Bagaimana kita menganalisa rapat pendidikan? Tidak mungkin Pak Kepala Sekolah dan bendahara, tapi panjenengan harus ada di dalamnya. Bagaimana kita menganalisa rapat pendidikan? Bagaimana kita harus membuat pembicaraan itu bersejarah? Bagaimana rekomendasi ini harus kita eksekusi? Mana yang harus bisa dibiayai bagus? Mana yang tidak bisa dibayar bagus? Mana yang harusnya ini tanpa biaya tapi bisa jalan? Maka saya tambahkan PMM, tahu itu? Tahu Mas? Platform Merdeka Belajar. Apakah PMM panjenengan kesehatan? Apapun diberlakukan oleh pemerintah pembelajarannya? Lah ini jujur lagi, apa lagi? Apakah PMM jenengan itu sesuai ya? Akun belajarnya masih hidup? Apakah siap hari dibuka? Ini aku jenenge pengawas kan di sini kan motivasi gitu. Kalau PMM-nya tetap dibuka, terus dipelajari sampai aksi nyata, biar kita dapat sertifikat. Tapi itu bukan tujuan akhir sertifikat itu, tapi bentuk pengetahuan itulah yang kita bisa ambil dari PMM itu. Apapun di sana ada, mulai dari awal kurikulum itu apa sampai dengan banyak video-video yang kita perlukan, ya itu silakan itu dipelajari, dibaca, dilihat. Gitu, siap ya. Sehingga nanti insya Allah panjenengan itu menguasai betul masalah kurikulum merdeka ini. Nanti gini, PMM ini pesen gini, PMM ini apa ngantos SMP 1 Sudimoro itu dari abang nih, saya abang jadi ibu air. Adanya pasal 3 sudah berada 9. Oh alhamdulillah, pasal begini. Tapi dilihat dipakai dicek ya satu persatu gitu. Apa yang tekan doni mondar itu, pada buatan dengan Pak Lurah Pak. Ya kalau di rumah panjenengan buka di dodo dengan suami ya udahlah di sekolah pada saat masih ada waktu kita pulang jam 10 biar patuh jam 12 nanti kita udah ke sekolah buka kayak gitu. Kadang gitu, utang buka ini mana ya utang. Saya kira itu selamat bekerja Pak Sargati, selamat berproses, selamat mengimbaskan, mendefinasi. Nanti yang tanya nanti biar Pak yang aja ya. Jadi Pak yang takut lalu jawabannya pas, yang ditakutnya ya pas, karena yang sudah pernah dilakukan. Terima kasih. Saya itu mohon maaf atas segala kurangnya. Sekali lagi Bapak Ibu tetap semangat nih dalam melaksanakan tugas. Mudah-mudahan SMP Negeri 1 Sudimoro tidak ada masalah, baik masalah siswa, masalah guru atau masalah secara kelembagaan. Alhamdulillah saya dengar sudah komite ada masalah itu hanya bisa ngadu. Karena yang dikhawatirkan itu komite bahwa karena itu satu yang gagal itu. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri pilihan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Ma'badu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 Sudimoro, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan dan keselamatan seperti ini dapat kita jumpai di hari-hari yang akan datang. Amin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu mendapatkan syafaatnya baik di dunia sampai nanti di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang ini yang pertama saya sampaikan, saya ucapkan selamat datang, terima kasih banyak atas kesediaan dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa hadir di acara yang kami selenggarakan, yaitu diseminasi budaya positif di modul 1.4. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyelenggarakan ini adalah salah
tugas. Ya. Tugas saya selaku CDP di modul 1.4 ini adalah melakukan aksi nyata. Ya, jadi nanti ini akan saya gunakan untuk aksi nyata pemenuhan salah satu tugas yang ada di LMS di program Guru Penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, next Mbak Dea. Ya, Bapak Ibu, di sini ada sebuah kegiatan ya. Nanti Bapak Ibu silakan berpasangan ya. Ini cobalah buka ya. Kegiatannya yaitu Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Kemudian Anda coba bayangkan bahwa yang menyimpan, yang Anda simpan itu adalah sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Kemudian Anda menjaga benda tersebut yang ada di kepalan Bapak Ibu semuanya, dengan sesuatu yang membuat luka, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, kemudian menawarkan uang ya apabila punya. Kemudian Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda ya. Intinya dalam kegiatan ini tolong nanti Bapak Ibu berpasangan asumsikan yang ada di kepalan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang berharga ya, sesuatu yang berharga buat Bapak Ibu di kehidupan Bapak Ibu. Kemudian tugas sebelahnya itu adalah merayu, membujuk dengan cara apapun agar temannya itu dapat membuka kepalan yang berharga teman. Silakan, disilakan Bapak Ibu, monggo berpasangan saja ya, Bu Pak Abdullah dengan Pak ya Bu ya, monggo Pak Yahya sama Pak Samikir ya. Ya, silakan. Iya. Monggo, Bu Tuti kalian buat. Ya. Iya. Silakan. Dirayu boleh, ya dirayu. Silakan dirayu. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Ya. Dibuka apa tidak adalah? Tidak dibuka. Oh ya. Gimana Bu Tuti? Dibuka? Ya. Terima kasih. Ya, boleh. Silakan kembali Bapak Ibu. Ya. Dari sini kita bisa kita bisa menyimpulkan bahwa buka tidaknya dari kepalan teman kita itu tergantung pada siapa? Pada si A. Ya, terima kasih. Membuka atau tidak itu tergantung pada yang mengepal. Ya, berarti orang lain tidak bisa mengontrol kita. Ya, terima kasih. Next Bu. Ya, ini Bapak Ibu yang saya hormati, ada pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan. Setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Ya, silakan Bapak Ibu cermati. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ya, setuju ya? Ya. Tidak. Ya. Bervariasi berarti ini ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oh, tergantung. Ya, terima kasih. Itu cuma setuju, tidak setuju. Tidak ada tergantungnya. Ya. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, ya. Pemberian
hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana? Setuju atau tidak? Setuju ya, terima kasih. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Terima kasih. Berarti tidak tidak setuju. Yang nomor 1 tadi ada ya, ada 2 ya. Oh, tidak setuju. Yang nomor 2 setuju. Ada yang tidak? Setuju semuanya ya. Berarti nomor 3 berarti semuanya setuju. Ya. Nanti jawaban Bapak Ibu akan Bapak Ibu kenali sendiri setelah Bapak Ibu membahas atau memahami tentang materi selanjutnya. Next, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 6 poin, ya, 6 poin yang akan kita bahas di siang hari ini. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah modul kami di CGP 1.4. Next, Mbak ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan tentang ilusi. Kalau bisa dikatakan ini adalah miskonsepsi, ya, miskonsepsi ilusi. Yang pertama, guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Kira-kira ini ilusi ini menurut Bapak Ibu gimana? Guru mengontrol murid. Iya. Setuju ya. Bagus ya ini ya. Ilusi ini setuju ya. Ya. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak. Ini misi yang tidak benar. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi lagi yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu guru memaksa anaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya. Sekali lagi, nanti Bapak Ibu akan mempelajari sendiri dengan memahami materi ini lebih lanjut. Apakah ini semua ilusi atau bukan? Next, Mbak ya. Ya, Bapak Ibu guru, ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol, teori pilihan. Ya. Ada sisi kanan adalah kontrol pilihan, teorinya, teori kontrol pilihan. Yang kiri stimulus respon. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya. Kita itu seakan ya bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi yang saya Bapak Ibu praktekkan, buktinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, tadi yang tidak pernah membuka kepahan tangan, apapun bujukannya, apapun yang akan diberikan, dia tidak akan membuka. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat
rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan-pilihan baru. Ya, di sini teori kontrol menunjukkan bahwa kita berkolaborasi akan menciptakan ya, sebuah pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam berpikirnya dalam stimulus respon adalah model pikir menang kalah, ya menang kalah. Tetapi di dalam teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang, tidak ada yang dirugikan. Murid menang, guru juga menang, tidak ada yang dikalahkan. Tapi dalam teori stimulus responnya adalah berpikir menang kalah. Next, Mbak ya. Ya, ini peta konsep berpikir disiplin positif Bapak Ibu. Ya. Teori kontrol dari Dr. William Glasser itu menemukan 4, ya, membuahkan 4. Di sana Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dari sini timbul makna kata disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hadiri. Kemudian yang berikutnya teori kontrol dari Dr. William Glasser adalah semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu yang kami hormati, semua perilaku memiliki tujuan. Anak berperilaku apa pasti memiliki sebuah tujuan. Kemudian dari teori ini membuahkan sebuah teori motivasi. Dalam teori motivasi ini ada 2, yaitu munculnya teori ekstrinsik dan teori motivasi intrinsik. Apa itu teori ekstrinsiknya? Ada 3 Bapak Ibu. Untuk menghindari dari hukuman, mungkin di sini anak-anak ada peraturan sekolah, ya, anak-anak taat, dia akan mentaatinya karena menghindari, ya, agar tidak dihukum. Kemudian motivasi intrinsiknya berikutnya akan bebas untuk mendapatkan imbalan. Ini mengikuti sebuah kegiatan beroleh uang, money, ya. Jadi ini 2 motivasi ekstrinsik yang ada setelah muncul semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikutnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Anak melakukan agar dia mempunyai harga diri, ikut lomba, ikut apa, menonjolkan dirinya daripada yang lain. Kemudian Bapak Ibu, dari motivasi intrinsisnya itu muncul nilai-nilai kebajikan universal, yang nilai-nilai yang masih kompleks, yang masih multi, yaitu salah satunya adalah munculnya keyakinan kelas. Di dalam motivasi intrinsik, anak merubah atau membentuk sebuah keyakinan, yaitu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas nanti adalah hasil dari anak tersebut membuat sebuah keyakinan, tidak ada paksaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, teori ketiga, model belajar menang-menang tadi, ya, model belajarnya menang-menang, kemudian berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pikirnya menang-menang, bisa berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dari sini Bapak Ibu, muncul 5 posisi kontrol, ya, posisi kontrol yang muncul dari di sini. Yang pertama, penghukum. Kontrol kita sebagai penghukum. Yang berikutnya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer, ya, manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, manajer ini muncul sebuah
pemahaman tentang segitiga restitusi. Ini merestitusi, anak menemukan sendiri dari dalam dirinya sendiri. Dalam segitiga restitusi ada 3 dimensi, yaitu menstabilkan identitas. Jadi nanti ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ini dalam segitiga restitusi. Yang berikutnya ada realita kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dari sini muncul 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. 5 dasar kebutuhan manusia itu adalah bertahan hidup, survival, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. 5 dasar kebutuhan ini akan tercapai jika anak itu atau orang itu mengalami ini, segitiga restitusi. Nanti direstitusi untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu peta konsepnya. Berikutnya ini Bapak Ibu, ada kata disiplin. Disiplin itu dari bahasa Latinnya yaitu disciplina, yang berarti belajar, Bapak Ibu. Disciplina artinya belajar. Makna asal katanya berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid dari Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Kalau kita disiplin, kita akan mencapai sebuah tujuan, apa yang dia hargai, apa yang berguna untuk kita. Kemudian yang terakhir di sini makna disiplinnya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, di sini disiplin hanya untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena adanya peraturan, anak menjadi tidak nyaman untuk berdisiplin. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini makna disiplin, makna kata disiplin. Next, Mbak ya. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu itu menginginkan pencapaian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Itu tadi dari teori Dr. William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instinknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dan dalam bentuk untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang kita ingin capai di setiap anak Indonesia kita kenal dengan apa, Bu? Bapak Ibu? P5, profil pelajar Pancasila. Ya. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Saya kira ini tidak asing lagi untuk kita, Bapak Ibu. 6 dimensi P5. Next, Mbak Dria. Ini ada teori, Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia, ya. Ada motivasi eksternal, dan motivasi internal. Anda perhatikan, Bapak Ibu, dalam motivasi eksternal itu menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini dalam bentuk pertanyaan pemikiran.
anak-anak yang terkena atau ingin menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang eksternal lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang hadiah ya, dapatkan hadiah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini masih dalam kategori motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ada dua motivasi yaitu eksternal dan internal. Next Mbak Dea. Ya, Bapak Ibu, tokoh kita dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menuliskan merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dari Ki Hajar Dewantara menuliskan bahwa merdeka itu artinya tidak lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Next Mbak Dea. Ya, Bapak Ibu, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman tadi akan membuat anak sakit, anak membenci disiplin, ada unsur paksaannya, ada mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ini kalau tidak jujur. Kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi apabila kita melanggar sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, kemudian mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak-anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempat. Ini apabila anak ada hukuman dan konsekuensi, dua-duanya masih kategori menyakitkan atau memaksa anak. Lanjut. Ya, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu silakan itu dicermati, ada beberapa kalimat manakah yang termasuk hukuman, manakah yang termasuk konsekuensi. Kita ke nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, dicatat 100 kali. Konsekuensi kan hukuman. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Apa ini? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah ini waktu pandemi. Apa ini? Hukuman. Nanti ya, jawabannya nanti. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Next Mbak Dea, mari kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Hasilnya gimana? Sesuai kan? Salah satu. Ya. Yang terakhir tadi hukuman. Ya. Untuk pelajaran TJOK karena dia terlambat kemudian disuruh pemanasan, itu merupakan sebuah konsekuensi. Hukuman itu datangnya tiba-tiba, ujuk-ujuk ya.
Kita next Mbak Dea. Ini yang berikutnya kita dihukum dengan penghargaan Bapak Ibu. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta dan membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang, meminta, membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Bapak Ibu, itu faktornya faktor eksternal. Beberapa dampak dan pemberian penghargaan. Anda perhatikan Bapak Ibu, ini dampaknya. Ada pengaruh jangka panjang, jangka pendek. Penghargaan menghukum, ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan tidak efektif. Anak akan berkembang kalau ada imbalannya. Penghargaan merusak hubungan. Sing dhewe kok koyo dikek itu Pak ya. Ya, seperti itu. Ditagih, agak-agak ini ya, karena adanya imbalan. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini Bapak Ibu, penghargaan tidak berperan dalam memotivasi tubuhnya, meningkatnya motivasi intrinsik. Paham Bapak Ibu ya? Next Mbak Dea. Ini materi berikutnya yaitu keyakinan Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Ya. Padahal peraturannya sudah bagus. Mengapa kok keyakinan yang diutamakan? Mengapa kita memilih peraturan, menggunakan helm, mengendarai kendaraan roda 2? Karena apa Bapak Ibu? Gimana ini? Mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm? Kalau kita ketahui bersama Bapak Ibu, menggunakan helm itu adalah unsur keselamatan apabila kita terjadi kecelakaan. Ya, makanya dari ini anak-anak harus muncul motivasi intrinsiknya bahwa helm itu merupakan alat untuk keselamatan apabila kita menaiki sepeda motor. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini motivasinya yang muncul adalah untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Masuk dalam disiplin, ketertiban masuk juga. Untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Dari sini antara peraturan dan keyakinan, kalau peraturan akan menimbulkan ekstriksinya, kemudian keyakinan akan menimbulkan motivasi intrinsiknya. Next, ya. Peraturan setelah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar mulai. Dilarang berganti menggunakan masker, jangan berlari. Ini merupakan sebuah peraturan. Kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Next. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinannya adalah kita ditanggung jawab, ya. Ada kalimat positifnya di sini, menghormati orang lain, nggak usah dilarang mengganggu orang lain, yang penting menghormati. Kemudian hadir, menghormati orang lain atau berkomitmen tidak akan pernah terlambat. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kita, hal
menghormati orang lain atau bersabar, gunakan masker, keselamatan, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Ini keyakinan-keyakinan, bentuk-bentuk keyakinan. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Bapak Ibu, kalau kita melakukan hukuman, mengadakan konsekuensi, mengadakan restitusi, Anda perhatikan Bapak Ibu, di sini kalau yang namanya hukuman itu adalah negatif, hasilnya gagal, kemudian konsekuensi itu tetap masih ada tahap netral, tetapi kalau restitusi adalah positif, anak akan tumbuh, muncul dari dalam dirinya sendiri, munculnya motivasi intrinsik. Lanjut Mbak Dian. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif di lingkungan sekolah kita itu berawal dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas berubah akan menjadi sebuah keyakinan. Semua yang ada di sekolah ini sudah punya keyakinan akan muncul lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif, semuanya melakukan itu menjadi sebuah budaya positif atau kebiasaan. Ya. Next Mbak Dian. Ya, ini Bapak Ibu keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 8A itu anak-anak saya pandu, saya arahkan pada nilai-nilai positif yang harus kita jalankan, tetapi tidak ada peraturan sama sekali. Anak-anak menemukan dirinya sendiri dari keyakinan sendiri. Saya munculkan, saya arahkan pada munculnya motivasi intrinsik. Jadi di sini saya tidak akan membuat peraturan, tetapi anak-anak sendiri yang akan menentukan keyakinan kelasnya, akan dibawa kepada kelasnya ke hal yang baik atau ke hal yang negatif. Nah, next Mbak Dian. Diklik satu kali biar hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu, anak akan muncul keyakinannya dalam kelasnya untuk melakukan hal-hal yang positif, yang nantinya anak akan menjadi sebuah budaya positif. Anak bisa melakukan dirinya sendiri, muncul dari motivasi intrinsiknya, tidak ada paksaan atau konsekuensi hukuman dari orang lain. Ada 3 materi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Kita break sejenak. Ayo Mbak Dea dibuka webnya, di close saja. Di close Mbak. Ya, santai-santai. Sersan. Apa-apa. Close. Ya, yang tulisan. Ya, mari kita baca bersama Bapak Ibu. Ini ada sebuah versi rek ayu rek. Nanti Bapak Ibu guru bisa mencoba. Guru itu digugu sarta ditiru, mulang ke ilmu sarta tingkah laku, saben dina mula mentah bocah-bocah, bocah-bocah aja digawe sak uyah-uyah. Pedoman among ing ngarsa Sumulada kaping pindho. Ing kampung pindhone ing madya Manungkarsa kaping telune Tuturi Handayani. Prayogane kabeh guru do ngugemi.
siji murid, siji minat lan bakate. Mula kuwi aja dibanding-bandingke bocah nggawa tulisan kodrate dhewe, tugas guru gawe kandel tulisane. Ya, Mbak Dia biarkan kita setel, Bapak Ibu bisa berdiri, kita break. Ya, lagunya. Silakan Bapak Ibu. Nanti versinya rek ayo rek. Yo, duit, joget Bu. Monggo Pak Dera, berdiri. Ayo Bapak Ibu guru berdiri semua. Lanjut, masuk. Guru iku digugu karo ditiru, mulangake ilmu saka tingkah laku. Saben dina kula wentah bocah-bocah, bocah aja digawe sawiya-wiya. Pedoman among ing ngarsa Tuladha, kaping pindho ning madya mangun karsa, kaping telu neturi handayani. Prayogane kabeh guru do mugemi, siji murid siji landhap, mula kuwi aja dibandingke bocah nggawa tugas guru kandel. Satu kali lagi Bapakku ya. Ayo Pak Bambang joget. Saka ditiru, mulangake ilmu tingkah laku. Saben dina wentah bocah-bocah, bocah aja digawe sawiya-wiya. Pedoman among ing ngarsa Tuladha, kaping pindho ning madya mangun karsa, kaping telu neturi handayani. Prayogane kabeh guru do mugemi. Lanjut, siji murid lan bakate, mula kuwi aja dibandingke bocah nggawa dhewe, tugas guru gawe kandel tulisane.
Terima kasih. Itu sebuah break, break untuk kita. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi, mulai dari nilai sampai pada keyakinan kelas. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjutkan Mbak Dea. Ya, Bapak Ibu, berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Itulah 5 nilai akan kita pahami lebih lanjut. Next, Mbak. Ya. Untuk bertahan hidup Bapak Ibu, ada yang dikenal dengan survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, kesehatan, rumah, dan makanan. Ini biasa dikenal dengan sandang, pangan, dan papan. Ya. Kenal dengan pangan, sandang, dan papan. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan, kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini adalah kebutuhan yang ketiga. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kebebasan untuk memilih, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan untuk akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain-main, tertawa. Biasanya yang dilakukan adalah traveling, ya, senangan untuk merefresh kehidupan kita. Lanjut Mbak Dea. Materi berikutnya yaitu 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini ada 5 posisi kontrol, ada identitas gagal, identitas berhasil, sukses, dan identitas hasilnya sukses. Yang kontrol diri, kontrol dari luar. Sukses dari kontrol diri, sukses dari kontrol luar. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Ya. Dalam kategori penghukum, Bapak Ibu, kita ketahui sesuai dengan keyakinan kelas tadi bahwa seorang penghukum itu tidak akan sukses. Dia adalah sebuah kegagalan. Ya. Anak akan gagal, kemudian memberi rasa belas salah, ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Pengawas, Pak Cahya menyampaikan ini adalah kegagalan. Kemudian sukses tetapi masih ada motivasi dari luar, berasal dari luar, yaitu kontrol sebagai teman dan pemantau. Kemudian yang bagus ini Bapak Ibu semuanya, yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah kontrol sebagai manajer. Mengapa demikian? Anak akan menemukan sebuah jawaban dari dalam dirinya sendiri, muncul dari dalam hatinya sendiri, tidak ada paksaan. Kita hanya mengarahkan agar anak itu mengetahui apakah yang dilakukan itu salah ataukah benar, sesuai dengan aturan ataukah di luar aturan. Next, Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol ini ada beberapa kata pernyataan-pernyataan, ya, yang bisa Bapak Ibu cermati dalam kalian pernyataan-pernyataan ini. Masukkah dalam menghukum, mana yang teman, mana yang pemantau, mana yang manajer, dan mana yang membuat rasa bersalah. Contohnya Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Mengapa kamu lakukan ini? Apa itu Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah, ya, terhantui sepanjang hayal.
kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Penghukum. Ini yang sukses, tetap ini masih gagal ya Bu, Bapak Ibu. Ini yang sukses tapi dilihat oleh dari luar. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, ya. Ini teman. Apakah kamu mau mendapatkan 3 bintang? Ini dari pemantau. Kemudian yang ini dari manajer Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sudah masuk di dalam manajer. Anak akan terbawa menemukan dirinya sendiri untuk berpikir kritis, menyelesaikan sesuatu masalah. Ya, Bapak Ibu semuanya lakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Next, Mbak Dia. Restitusi Bapak Ibu. Ini materi kita yang terakhir. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dimaksudkan karakter yang kuat adalah karakter yang baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next Mbak Dea. 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat di dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dari anak tersebut. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa ada beban. Ini next Mbak ya. Ini Bapak Ibu Guru segitiga restitusi yang ada, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan yang terakhir menyatakan keyakinan kelas. Ini kata-kata yang ada di dalam menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini masuk menyatabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini masuk dalam kategori validasi kebutuhan. Kemudian dalam menanyakan keyakinan kelas yang dibuat tadi, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini anak akan menemukan, berpikir untuk menemukan sendiri. Bapak Ibu, ada pernyataan-pernyataan untuk jenis-jenis menstabilkan identitas buat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, ini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dikuatkan anak. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari satu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Ini adalah pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk Bapak Ibu nanti menstabiliskan identitas dari anak. Next Mbak ya. Kemudian yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Ya, ini anak melihat kesalahan bukan dengan norma satu nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ada perkataan-pertanyaan, apa nilai yang percaya kelas sekolah kita, nilai yang universal apa yang telah disepakati, kelas yang ideal itu yang seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan,
ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Ini beberapa pernyataan untuk menyatakan keyakinan kelas. Dan yang terakhir Bapak Ibu, validasi kebutuhan Bapak Ibu. Untuk pernyataan validasi kebutuhan itu ada beberapa pernyataan. Kamu bisa saja melakukan hal seperti buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahnya sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu kebutuhan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini ada Bapak Ibu sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk memvalidasi kebutuhan dari si anak. Next Mbak Dea. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ada 6 modul yang harus saya sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan tadi. Tentunya Bapak Ibu sedikit ada tambah wawasan dari menyimak paparan yang saya sampaikan. Tolong nanti Bapak Ibu untuk mengadakan refleksi pada pernyataan saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Next, bergerak, tergerak, dan bergerak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila kami dalam melakukan pemahaman materi ini kepada Bapak Ibu penyampaiannya ada kata yang salah. Saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya minta salah satu dari Bapak Ibu guru untuk melakukan refleksi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Yahya. Disilakan untuk mengadakan refleksi tentang apa yang saya sampaikan. Monggo Pak Yahya. Di sini apa di sini? Beri mau ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Sarganti selaku CGP yang hari ini diseminasi, Bapak Ibu SMK Semua yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Dalam kesempatan ini saya tadi diminta untuk memberikan refleksi dari kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, saya merasa tambah banyak pengetahuan, wawasan terkait dengan kondisi siswa. Ternyata sesuai dengan materi yang disampaikan, siswa itu punya keunikan masing-masing, sehingga harus diberi perlakuan yang unik juga. Kemudian yang menarik juga perlu kita pahami, kenapa anak-anak kita, murid-murid kita itu berbuat sesuatu. Apakah dia melanggar peraturan atau berkompetisi? Ternyata salah satu faktornya adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kadang-kadang anak terlambat itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya kebutuhan dasar kurang perhatian, sehingga dia terlambat agar mendapat perhatian. Atau mungkin dia mengganggu temannya, sebenarnya bukan ingin mengganggu tetapi juga karena ada sebab lain, mungkin karena dia biar cari gurunya, karena dia haus dengan kasih sayang. Kemudian yang menarik lagi terkait dengan ini yang baru bagi kami, bagi saya terutama dalam hal menemukan atau menghadapi murid yang bermasalah. Ternyata yang kita lakukan selama ini tidak semuanya benar. Ada beberapa hal yang menurut teori ini kita harus memperbaiki. Misalnya kita lebih sering tadi disebutkan itu sebagai tipe penghukum atau membuat anak merasa bersalah. Padahal yang paling baik tadi tipe tertingginya kata Pak Sarati adalah seorang
manajer. Sehingga pertemuan pada siang hari ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru. Berikutnya yang harus kita lakukan ke depan setelah ini, sebaiknya yang pertama kita refleksikan apa yang kita lakukan kepada murid-murid kita itu sudah berpihak pada murid atau masih berpihak kepada guru. Yang kedua, cara menghukum kita atau cara memberikan peringatan kepada murid yang melanggar, apakah tetap dihukum atau kita rubah menjadi konsekuensi, kita berpindah dari penghukum menjadi seorang manajer. Mudah-mudahan dengan pengetahuan wawasan kita pada siang hari ini, kita lebih peka terhadap murid-murid kita, lebih bisa menangani murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Pak Yahya telah melakukan refleksi pada pemaparan materi yang saya sampaikan pada diseminasi budaya positif di siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara diseminasi budaya positif modul 1.4 CGP di angkatan 9 ini. Sekali lagi, apabila saya menyampaikan materi diseminasi ini ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.